Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajri Ramdhani dari SMK Negeri 1 Pangandaran, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan atau pengukuran tekanan bahan bakar sistem PJM-FI dan reset ECM atau menghapus kode kegagalan. Materi pemeriksaan atau pengukuran tekanan bahan bakar sistem PJM-FI terdapat beberapa poin, di antaranya komponen sistem PJM-FI, sistem tekanan bahan bakar, pompa bahan bakar, cara kerja pompa bahan bakar, alat ukur, dan prosedur pengukuran. Selanjutnya, sistem PJM-FI. Sistem bahan bakar PJM-FI adalah sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Adapun komponen sistem-sistem PJM-FI dapat kita lihat pada layar, diantaranya ada throttle body, injektor, fuel pressure regulator, fuel pump, fuel tank, fuel suction filter, fuel feed hose, dan ECM. Kemudian selanjutnya ada sistem tekanan bahan bakar. Fuel pump modul atau pompa bahan bakar dipasang di dalam tangki bahan bakar dan terdiri dari fuel suction filter, pompa, fuel pressure regulator, dan float atau pelampung. Fungsi dari fuel pump modul adalah memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar yang diatur oleh pressure regulator pada 294 kPa atau 3 kg feet per cm persegi atau 43 PSI. Pressure regulator mengembalikan bahan bakar dengan membuka katup saat tekanan bahan bakar melebihi 294 kPa atau 3 kg feet per cm persegi atau 43 PSI. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Di situ dapat dilihat pada layar konstruksi fuel pump saat fuel pump memompa bahan bakar dan akan dialirkan ke injektor. Dapat dilihat dan dicermati arah tanda panahnya. Di situ akan dialirkan ke injektor. Dan kemudian untuk penggantian saringan bahan bakar setiap 48.000 km. Adapun cara kerja pompa bahan bakar, yang pertama, pompa bahan bakar dijalankan oleh sinyal listrik dari ECM. Sewaktu kunci kontak diputar ke posisi on, pompa bahan bakar mempompa bahan bakar ke dalam selang bahan bakar. Pada waktu ini, tekanan bahan bakar meningkat di dalam selang bahan bakar dikarenakan bahan bakar tertahan oleh injektor. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan bahan bakar diantaranya ada fuel pressure gauge, pressure gauge manifold, dan fuel feed hose. Selanjutnya ke prosedur pengukuran. Untuk mengukur pengukuran tekanan bahan bakar ada beberapa tahapan. Diantaranya pastikan kunci kontak ke posisi off. Kemudian lepaskan konektor pompa bahan bakar. Putar kunci kontak ke posisi on, hidupkan sepeda motor sampai mesin mati. Kemudian putar kunci kontak ke posisi off, lalu lepaskan selang bahan bakar. Pasang fuel pressure gauge dengan benar. Pastikan dan lalu pasang kembali konektor pompa bahan bakar, lalu putar kunci kontak ke posisi on, kemudian hidupkan sepeda motor dan melihat hasil pengukurannya. Pastikan tekanan bahan bakar adalah 294 kPa.
Sekian pembahasan mengenai pengukuran tekanan bahan bakar PJM-FI. Kita akan lanjut ke pembahasan mereset ECM atau menghapus kode kegagalan. Mereset ECM atau menghapus kode kegagalan pada sistem PJM-FI terdapat beberapa poin, diantaranya engine control module, fungsi, self diagnostic function, kode kegagalan, special tool, dan prosedur kerja. Nah, di sini ada wiring diagram engine control module atau ECM. Nah, di situ terdapat berbagai macam sensor. Namun kali ini saya tidak akan menjelaskan langkah kerja pada sensor PJM-FI, namun melainkan menjelaskan fungsi dan struktur dari sensor-sensor PJM-FI. Sensor-sensor PJM-FI berfungsi mendeteksi bermacam-macam kondisi pada kendaraan, seperti kecepatan putaran mesin, suhu cairan pendingin mesin, suhu oli mesin, dan mengubah kondisi-kondisi tersebut dalam sinyal-sinyal elektrik. ECM menerima sinyal-sinyal elektrik dari masing-masing sensor dan menjalankan fungsi komponen pengendali berdasarkan informasi tersebut. Oleh karena itu, semua kabel-kabel sensor-sensor terhubung pada ECM. Nah, kali ini ada self diagnostic function atau fungsi diagnosa mandiri. Sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem PJM-FI, maka nil atau malfunction indicator lamp akan berkedip sesuai dengan fungsi pendiagnosaan mandiri dari sistem agar dapat memberitahu kepada pengendara tentang adanya masalah pada sepeda motor atau mil terletak pada panel speedometer. Nah, di sini dapat kita lihat pada layar di dashboard sepeda motor yang lampu oranye itu lampu mil. Nah, pada saat awal kunci kontak diputar pada posisi on, indikator lampu mil akan menyala selama kira-kira 2 detik dan kemudian akan mati atau kalibrasi. Apabila terjadi kegagalan atau melainkan pada sensor-sensor mil akan memberikan kode berupa kedipan mil sesuai dengan sensor-sensor yang rusak. Nah, adapun gambarnya dapat dilihat kode kegagalan yang tidak normal. Nah, di bawah bisa dilihat langkah kerjanya ketika kunci kontak on, selama 2 detik lampu mil akan menyala dan kemudian mati dan tidak menyala lagi. Itu dinyatakan normal. Nah, lampu mil dinyatakan atau sensor dinyatakan tidak normal ketika kunci kontak on. Lampu mil menyala 2 detik, kemudian mati, dan kemudian menyala kembali. Nah, itu dinyatakan ada kerusakan atau kegagalan pada sensor-sensor di PJM-FI. Nah, selanjutnya ada kode kegagalan. Untuk kode kegagalan sistem PJM-FI pada lampu mil terdapat pada layar. Nah, di situ ada jumlah kedipan dan kode kerusakan. Satu kedipan terjadi kerusakan pada manifold absolute pressure, dan 7 kedipan terjadi kerusakan pada engine oil temperature atau engine coolant temperature, dan seterusnya. Kemudian ada special tool. Nah, alat special tool untuk mereset ECM atau menghapus kode kegagalan yaitu menggunakan DLC short connector. Ya, selanjutnya di sini ada prosedur kerja. Nah, untuk prosedur kerja mereset atau menghapus kode kegagalan pada sistem PJM-FI ada beberapa tahapan. Yang pertama, lepaskan cover sehingga DLC kelihatan, pastikan kunci kontak pada posisi off, dan lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Lalu hubungkan DLC short connector dan putar kunci kontak ke posisi on, dan kemudian lepas DLC short connector dan pasang kembali dalam waktu 5 detik. Mil akan berkedip pendek secara terus-menerus, berarti tanda berhasil menghapus kode kegagalan itu berhasil. Nah, yang terakhir, putar kunci kontak pada posisi off
lepaskan DLC short connector dan pasang kembali penutup DLC dan kemudian selesai. Nah, sekian materi tentang mereset ECM atau menghapus kode kegagalan. Sampai jumpa di video praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.